Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina. Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur, hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang. Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar. Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel.
Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah. Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel. Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak.